Nah, sesuai dengan persentasenya kehadiran rapat karena ini mempengaruhi keputusan kita pada pagi hari ini. Oke, dari kelompok tani ya, dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dari ibu-ibu PKK, ibu-ibu posyandu, kepala sekolah, ya SD, SMP, SMA. Alhamdulillah. Berarti sidang bisa kita buka karena presentasinya sudah lengkap. Ya, karena ini keputusan kita kalau tak ada presentasi itu lengkap, tak ada di ini kan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih PMD Pak Heru, ya. Kemudian ya Pak Mansur, kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa, kemudian Bapak Ketua OPD, seluruh rekan-rekan anggota OPD, dan juga Bapak Ibu tamu undangan dari berbagai unsur, dan tak lupa juga PDTT atau pendamping desa yang sempat hadir di kesempatan hari ini. Baik, untuk singkat waktu saya langsung saja, dan kalau kita nak balik ini kan cepat. Acara kita pada pagi hari ini pertama pembukaan. Baiklah, kita buka sidang kita pada pagi hari dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya Free Memory. Terus acara ketiga yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Guru Zainuddin Free Memory. Kemudian selanjutnya kata sambutan dari Datuk Kepala Desa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bu Parman Free Memory juga. Oke. Next, sambutan dari Ketua OPD sekaligus membuka musdes kita pada pagi hari ini. Pada Bapak Ketua, waktu depan kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Cikenan yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Kasipem, dan yang terhormat kepada saudara kepala desa yang alhamdulillah bisa hadir bersama kita pada hari ini, rekan-rekan Sekdes, anggota BPT yang hadir pada hari ini. Adapun pada hari ini kita musdes untuk menyepakati perdes tentang larangan alih fungsi lahan. Saya harap nanti kepada bapak-bapak para peserta musdes untuk menyampaikan sedikit penyampaiannya yang menyangkut masalah perdes yang kita bahas hari ini. Jadi nanti usulannya akan kami terima sesuai dengan tupoksinya dan apa saja yang menjadi pembahasan kita. Jangan nanti pembahasan musdes yang kita bahas hari ini berbeda dari apa yang kita usulkan dan akan kita sepakati. Baik, untuk mempersingkat waktu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, musdes tentang perdes alih fungsi lahan dengan ini saya buka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, musdes saya nyatakan dibuka. Baik, terima kasih pada Ketua BPD yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Sekarang kita lanjutkan, kembalikan ke forum. Silakan ya, sesuai dengan tata tertib, jangan sekompak ya, sorang-sorang, sudah sorang baru sorang pula ya, tunjuk tangan dulu. Nanti disuruh apapun usulan ataupun pendapat ataupun saran untuk kedepannya tentang yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua tadi. Baik, kita mulai dari mana dulu, Datuk? Dari cewek dulu, silakan. Dari ibu-ibu, kalau ada usulan
silakan sampaikan. Sebentar. Ya. Dulu gitu ini kan penetapan dah. Harusnya gitu pasal 1 setuju dah atau Enggak, sebentar Pak. Jadi kan tadi kan saya sudah bilang. Jadi sebagai pimpinan rapat saya akan meminta kepada saudara sekretaris BPD untuk memaparkan isi pertes yang akan kita bahas hari ini. Jadi jangan dulu protes. Pimpinan baru berbicara. Nah, jadi saya minta kepada Ibu Bendahara, Ibu Sekretaris untuk memaparkan pembahasan kita hari ini. Nanti saya harap kepada para anggota Musdes untuk menyampaikan sesuai dengan apa yang kita bahas. Siap. Terima kasih. Ralat ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Nanti akan ditampilkan oleh ini Ibu Bendahara, sekretaris ayo. Oh, sekretaris Musdes. Apa yang kita bahas pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang peraturan desa Pematang Pulai Kabupaten Muaro Jambi. Rancangan peraturan desa Pematang Pulai nomor tahun 2024 tentang larangan mengalihfungsikan lahan pertanian tanaman pangan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Desa Pematang Pulai menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa Pematang Pulai dan Kepala Desa Pematang Pulai memutuskan menetapkan Peraturan Desa tentang larangan mengalihfungsikan lahan pertanian tanaman pangan padi sawah. Bab 1 Ketentuan Umum. Bagaimana ketentuan umum? Setuju? Bab 2 Letak dan Fungsi. Pasal 2 Ayat 1, letak lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah sawah seluas lebih kurang 49,5 hektar di Dusun Lopak Belanti, Desa Pematang Pulai. Nah, bagaimana kepada forum itu tentang pasal 1? Apa bisa kita sepakati? Pasal 2. Pasal 2, apa bisa kita sepakati? Oke. Iya. Ya. Nah, tidak pakai ayat berarti kan? ya. Langsung menjelaskan materi. Ya. Oke, siap. Bagaimana forum? Oke. Pasal 3 Fungsi lahan pertanian tanaman pangan adalah A. Untuk menjaga ketahanan pangan di Desa Pematang Pulai khususnya beras. B. Untuk membudidayakan kegiatan pertanian tanaman pangan di Desa Pematang Pulai. C. Pemilik atau penggarap lahan sawah atau pertanian yang berada di wilayah Desa Pematang Pulai tidak dibolehkan menanam selain dari tanaman pangan. Nah, bagaimana kepada forum? Ya. Di sana kami dengar pemilik yang berdomisili di Desa Pematang Pulai. Barangkali redaksinya itu coba diulang kembali. Maksudnya lahan di sana itu ada pemiliknya tidak berdomisili di Desa Pematang Pulai. Siap. Coba ulang redaksinya. Yang C. Pemilik atau penggarap lahan sawah atau pertanian yang berada di wilayah Desa Pematang Pulai tidak dibolehkan menanam selain dari tanaman pangan. Tambah satu ayat. Tambah satu poin. Iya. Tambah satu ayat lagi tuh. Iya, tambah ayat. Pemilik yang tidak berada di situ juga tidak boleh. Kan dia punya tanah di situ. Ya. Interupsi Pak. Dia punya tanah di situ. Dan dia tidak boleh mengalihfungsikan lahannya juga, walaupun dia tidak tinggal di situ. Iya. Tidak ada masuk di sini kan? Ya. Tambah. Tambah ayat. Tambah poin. Boleh ditambah atau ditambah poin? Iya, Tambah tadi. poin. Tahu poin. Tambah poin. Poin D. Poin D. Pemilik. Pemilik dari penggarap lahan sawah dan pertanian. Pemilik garing. Yang Garis milik. Garing tidak korek. berada di wilayah desa. Ibu, interupsi Bu. Ya. Oke, ini ada poin D. Pak Janudin tadi yang itu yang protes. Nah, poin D ini pemilik atau penggarap. Dan Ya. yang lain, saya usulkan. Ya. Bagaimana? Yang lain
Pak Waka? Instruksi. Payo saya tuh kering. Ah. Jadi kepengen tanam sawit, macam mana? Wah, ini tidak boleh. Kan sesuai dengan perdes yang kita sepakati ini kan untuk ketahanan pangan. Tidak ada hubungannya dengan perkebunan. Tanam padi tidak ada berhasil, gagal terus. Itu kan ada fungsi Pak Waka. Nah, kenapa orang bisa kita tidak bisa? Kan itu tuh. Ada solusinya. Ada solusi tak? Oke, ketua, kalau macam dulu dan sudah di ketua, kita balikkan belah ke peserta. Atau di video solusinya. Macam mana? Soalnya sawit itu kedua kalau ditanam padi itu bakal rusak. Ya. Nah, itu kita dampak itu kita perhatikan juga Pak. Ya. Macam mana forum? Kita kembalikan ke Boleh lah, forum. kalau dengan sawit itu menjual, ya payung buat kebun lain. Nah, daripada sawah tu hancur ke sawit. Nah, tuh. Jadi kita voting. Kau Datuk ada. Apakah bisa dialihkan atau tidak? Bagaimana forum? Pimpinan instruksi. Ah, Alih fungsi saya rasa tidak jadi masalah. Karena apa? Yang memiliki lahan itu individu, dia memiliki legalitas. Memiliki sertifikat. Terserah dia. nah bagaimana forum? Kalau di tanam sawit itu padi rusak. Sebelum kita menetapkan hal ini, perlu kita pertimbangkan apabila padi sudah ditanam lagi sawit dekat itu, hancur padi itu. Ya, nah ini benar, ini benar. Oke, instruksi pimpinan. Siap. Sawit dengan padi harus berjauhan. Ya. Satu. Oke. Wih, Pak Camat, tolong Pak Camat. Sedang kita skor 3 menit. Bang, abang jual sawah tuh ke orang tetangga sebelah dulu. Abang beli lahan sawah. Ah, itulah masalahnya tadi Bu. Cuma harga Oi. sesuai Bu. Halo. Nanti bergeser ke kamu lah. Ada tuh. Kita buat perdes itu boleh baik, tapi kalau menurut saya unsur manfaatnya. Kalau kita nanam padi, manfaatnya macam mana? Kalau kita nanam sawit macam mana? Kalau kita nanam padi juga keadaan buat. Kalau keadaan situ tidak bisa nanam padi, apa dipaksa nanam padi? Karena air dari tinggi kan? Nah, siko sawahnya sawah tak ada hujan, tak ada irigasi kan? Nah, kalau misalnya ada air, misalnya tampurle itu mungkin bisa. Yang ada air, yang tidak ada air mana nanam padi apa nama itu? Padi semadang. Nah, kira-kira manfaat hasilnya, manfaatnya tadi hasilnya. Apa besar hasil sawit, apa besar hasil padi? Nah, hasil sawit. Nah, nanti kita makan bersama. Ada tuh. Untunglah waktu penyekoran tuh. Kalau tidak ada diabetes, kita di sekolah cara. Ini kayaknya ada yang jadi kompor meleduk. Iya nampak. Ya, sebenarnya sewaktu kita mau membahas perdes, ini kan sudah ada dulu rapat internal antara BPD dan kepala desa. Ini juga perlu harus diketahui oleh BPD. Ya. Kalau ini terjadi seperti ini kan berarti kan tidak kinclong antara BPD dan ini karena mereka sudah bahas Bu ini. Tapi ternyata ini kan ini contoh nih. Memang satu harus segitu kan buat gitu kan. Nah ini jangan sampai terjadi karena kalau di musdes di depan ini sudah berantuk, forum tinggal jadi kompor meletup juga nanti. Tidak akan terrealisasi perdes ini. Ya. Makanya dari awal kita sudah bilang sebelum ini ditetapkan rancangan ini sudah dibahas dulu internal antara BPD ini. Jadi sewaktu dia duduk bersama-sama kan ini sudah ada nih perang nih pro dan kontra. Ya. Nah posisi ketua sidang ini kan tetap pengumuman keputusan ini. Nah posisi nanti kepala desa itu menguatkan bahwa ini loh mengapa kita perlu ini. Dia memberi masukan untuk memperkuat perdes ini gitu nah untuk menjaga ini untuk kepentingan masyarakat. Nah, tapi tetap kembali putusannya ada di forum. Makanya kalau misalnya terjadi 1-2 berdebat semua, otomatis ketua sidang mengambil alih nih, dia minta skor sidang dulu, bisa nanti forum daripada kasih duduk dulu sama-sama. Nah, apa kesepakatan nanti? Nah, tinggal baru diputuskan lagi. Kita buka lagi apa putusannya yang disepakati oleh masyarakat, ataukah nanti bisa melalui voting atau mungkin melalui yang lain gitu. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah berjalan nih sebenarnya nih.
Datuk sudah jadi provokator. Karena jadi provokator nih kan. Karena ternyata kan nomor seperti ini kan antara BPD dengan pemerintah karena di forum kan seperti ini kadang terjadi kan. Kades ngomong kayak gini, BPD ngomong lain. Makanya harapan kami ke depannya, musuh itu harus semua yang di depan harus kinclong musuh. Baru enak, jadi forum itu bisa kita kendalikan. Kalau tidak kinclong depan nih, forumnya akan ribut lah terus. Ya, oke, itu aja. Terima kasih. Baik. Skor cabut. Skor dicabut. Dua apa sih kak? Dua. Banyaknya. Tadi kan berdua. Tadi tanda ke bawah. Oke, silakan. Nah, Eko berkaitan dengan apa tadi itu? Eko kok saya bertanya kenyataan ya. Iya. Kan tadi itu kan untuk melindungi tanaman pangan payo pertebule ya. Kan tadi itu kan ada yang punya tanah lain, seorang misalnya sayo, kangan, kerotan yang punya payo itu boleh. Nah tadi kan dibunyikan di pasal Ya itu. itu kan, apakah bisa perdes itu menyakup uang itu tadi itu kan tadi melindungi untuk boleh itu kesepakatan tadi kan. Apa tidak ada hak-hak dia itu tidak ada apa namanya kehalangi misalnya dia uang tadi itu nak nanam sawit. Nah, apa ada bertentangan dengan undang-undang Pak Heru? Pak Heru tolong jelaskan itu. Di poin ketiga itu kan pemilih. Bisa perdes itu ada bertentangan tak? Ya, domisili. Sekarang kan perdes ini kan di wilayah Pematang Pulai. Berarti peraturannya Pematang Pulai yang buat. Di situ kan dibunyikan di poin C. Pemilih terlepas dari orang Pematang Pulai domisilinya. Pemilih penggarap lahan sawah pertanian yang berdomisili orang Pematang Pulai ya. Dan atau tidak berdomisili orang Kerangan, orang Rotan. Itu pengertiannya. Di wilayah desa Pematang Pulai tidak diperbolehkan menanam selain tanaman pangan. Karena ini perdes untuk Pematang Pulai, bukan untuk Kerangan. Dan orang-orang yang punya orang yang tidak berdomisili itu mengikuti perdes yang kami buat. Itu yang saya tanya. Apa ada bertentangan dengan undang-undang macam itu? Apakah seluruh tanah itu? Iya kan. Uang tuh kan haknya punya sertifikat tadi tidak? Itu simulasi kok bukan sebenarnya. Iyalah. Apa berhak perdes tuh ditimbulkan? Berarti uang tuh ikut perdesnya tuh kan? Iya benar. Karena ini wilayah Pematang Pulai. Ini wilayah Pematang Pulai. Berarti boleh, berarti tidak ada bertentangan dengan undang, betul Pak Heru? Oke, baik. Tadi kan sudah dikunci lahan itu kan bukan seluruh lahan. Kan yang lahan yang misalnya gambut atau mungkin lahan payo itu yang dikelola. Tapi kan yang lahan di luar itu kan tidak. Kan boleh-boleh saja. Makanya kan nanti ditekankan dalam pasal itu lahan yang mana yang memang khusus untuk lahan padi, penanaman padi. Nah di luar itu ya silakan. Nah, tapi kalau sudah diikat ditetapkan di Pematang Pulai pada tanggal 20 April 2024, Kepala Desa Pematang Pulai Mashur diundangkan di Pematang Pulai pada tanggal April 2024, Sekretaris Desa Pematang Pulai Contoh. Nah, bagaimana? Sudah bisa disetujui? Kita sepakati bersama tentang perdes alih fungsi lahan ini. Sudah bisa kita sepakati semua? Dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, musdes perdes alih fungsi lahan dengan ini kita nyatakan disahkan. Dan sudah Sidang ditutup. Nah, coba dia. Lagi. Yang membantu dari awal sampai penutupan akhir tadi. Kalau maaf jika ada kesalahan pahaman tadi. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu bapak silakan mencicipi ramah-ramah. kita plus dulu untuk